Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Nadia, Diki, Yulianto, Karina, dan saya Bapak Ridho Abidaya menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Nobati menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi: 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu untuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, yang artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang PPUPKI hingga pengesahan PPKI. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Menurut sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila, yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, serta memberi perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun ada beberapa aspek lagi yang masih dipertimbangkan. Baik, pada slide ini aku menjelaskan alasannya diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan genetivus subjektivus. Dan kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Dan yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Dan yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Dan saya akan menjelaskan dari beberapa hal tersebut. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Nogoro menganalisis nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik. Pancasila sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila yang digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang.
baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat untuk mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu yang membahas suatu secara khusus. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Ini terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan suatu yang sederhana dan paling mendasar. Little John and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang yang mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Dan yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Ini terkait dengan masalah nilai atau value. The study of the theory of values is axiology. Menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Mari perhatikan beberapa contoh pernyataan. Yang pertama, beberapa nilai perbandingan antara Persipura melawan Persib, seperti beberapa nilai sepeda motor Honda yang dipakainya, beberapa nilai IPK yang Anda pernah semester ini. Istilah nilai yang digunakan dalam pernyataan tersebut bukan mengacu pada makna nilai dalam arti filosofis, melainkan lebih mengacu pada arti skor. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Soekarno pernah menulis di Film Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi berkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan tersebut ada pada silsilah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dengan sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama, yaitu sekitar 14 abad, pengaruh Hindu dan Buddha 7 abad, pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menjarah dalam 2 putih Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dan berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional yang mengakui termasuk Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi sosial. Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia
dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim yang telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara. Bagi sila persatuan Indonesia, kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keagamaan atau keragaman serta kebaluan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa yang menyebut paripurna yang menunjukkan karena kemanjukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan. Minangkabau kekuasaan raja dibatasi oleh kedudukan pada keadilan dan kepatutan. Kemudian Hatta menambahkan, ada dua analisis tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk memungkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru Indonesia yang muncul sebagai input transformasi negara Republik Indonesia merdeka. Pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya. Dalam dada keyakinan bangsa Indonesia, impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Genahipah Roh Jinawi, Tata Tantram Kerta Roharja, demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Dan bagian sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup yang terdapat dalam agama, adat, istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Dan kelompok kedua, masyarakat ilmiah atau akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori dalam bidang akademis. Dalam kelompok pertama, memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup dan kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Pada sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Meliputi kelompok pertama, wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dapat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni
Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila mengalami sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Brainstorm. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atau rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksud sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang PKI pertama, khususnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Brainstorm belum diuraikan secara rinci. Lebih merupakan adendum politik untuk menarik perhatian anggota sidang yang bersifat teoritis pada masa itu. Pada era Soekarno, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan rakyat. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangannya komunisme terhadap Pancasila sebagai filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom, kebebasan, kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris dan terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat makhluk individu sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan notonaduro. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, yang ada manusia Indonesia menjadi salah satu warganya, yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan hukum.
memberikan paspor atau surat perlindungan dan menghukum memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan dan semangat musyawarah untuk mufakat, untuk membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, tegal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara noto nagoro dalam keadaan. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 4 hal penting yang sangat penting bagi membawa Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengungkapkan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa baik secara materi maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berangkat dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi di dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus ways of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir bangsa, menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bagi yang mau bertanya, silakan bertanya. Paham, saya Muhammad Azmi dari kelompok 5 yang bertanya. Jelaskan ulang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat Nur Bakri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriani. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Kapan Habibie menyuarakan argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat di era reformasi? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nazmi, yaitu jelaskan ulang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Nur Bakri. Jadi menurut Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam daripada tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eka, yang dimana Habibie menyuarakan kembali pada tanggal 1 Juni 2011 yang mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat.